Perang Palestina dan Israel memunculkan kekhawatiran akan naiknya harga minyak dunia dan bahan pokok. Sejauh mana dampak konflik Palestina dan Israel bagi Indonesia dan apa langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk meredam ketegangan di Timur Tengah? Berikut diskusinya bersama Zeki Rahman. Perang punya dampak yang luas. Belum selesai perang Rusia dan Ukraina, kini Israel dan Palestina juga bergejolak. Lantas apa dampaknya bagi Indonesia? Dan benarkah harga BBM dan bahan pokok akan naik? Kita diskusi soal ini. Israel terus membombardir Gaza. Serangan tidak mengenal waktu. Pagi hingga malam, ledakan datang silih berganti. Kini muncul kekhawatiran akan dampak perang Israel dan Palestina. Mulai dari BBM hingga bahan pokok seperti beras, harganya dikhawatirkan akan terus naik. Ya, memang yang dikhawatirkan banyak pihak terjadi anomali atau kenaikan harga minyak mentah secara signifikan. Dan ini mengingatkan kembali pada krisis minyak, misalnya karena perang Irak ataupun perang Timur Tengah pada tahun 1973. Tapi harapannya ketika harga minyak mentah naiknya tidak terlalu tajam, tapi perkiraannya bisa mungkin berkisar 90 sampai 95 dolar per barel. Dan bagi negara-negara importir minyak mentah seperti Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya yang tidak punya cadangan minyak banyak, ini merupakan sebuah berita buruk karena impor BBM-nya pun juga akan lebih mahal dan sangat mungkin sekali ada pembengkakan subsidi energi yang diteruskan kepada konsumen dan itu akan menciptakan inflasi atau kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok. Imbasnya juga sudah mulai terlihat pada pelemahan nilai tukar rupiah yang sangat berdampak sekali nantinya pada beberapa stabilitas, salah satunya stabilitas dari sisi devisa, kemudian juga stabilitas dari harga-harga kebutuhan pokok, barang-barang impor yang ada di Indonesia. Jadi secara sederhana, konflik Israel-Palestina bisa buat harga beras semakin mahal. Perang Israel dan Palestina dinilai memperburuk perekonomian dunia, apalagi jika ada campur tangan negara lain. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia kini kompak mendukung Israel dalam menghadapi Hamas. Amerika bahkan mengirimkan salah satu kapal induknya ke Laut Mediterania untuk membantu Israel menghadapi Hamas. Hal ini dinilai memperburuk kondisi ekonomi dunia yang belum pulih saat perang Rusia-Ukraina masih berlangsung dan pasca pandemi COVID-19. Ini kalau meluas dan melibatkan juga negara-negara lainnya misalnya, sampai terjadi misalnya embargo, sampai terjadi impor yang dibatasi ataupun ekspor yang kemudian dibatasi, ini bisa memicu krisis global karena kondisi ekonomi saat ini pun juga dalam kondisi yang sangat berat di negara-negara maju, kemudian China juga berat. Tapi ditambah dengan konflik geopolitik setelah Ukraina-Rusia, ada Israel-Palestina, ini tentunya menjadi kabar buruk bagi seluruh indikator pemulihan ekonomi, mau bicara daya beli, mau bicara konsumsi sektor industri manufaktur misalnya. Ini banyak yang akan terpengaruh dengan adanya gejolak konflik. Lalu apa peran yang harus diambil Indonesia agar ketegangan antara Israel dan Palestina bisa meredah? Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Ya, tentu Indonesia dengan sikapnya yang secara tegas ya memberikan pembelaan terhadap Palestina tidak akan pernah berhenti. Nah, dalam hal ini gencatan senjata ya harus sudah bisa dilakukan ya, dengan cara ya pemerintah Indonesia
menjalin komunikasi ya dengan negara-negara termasuk dengan OKI ya, atau negara-negara yang lain ya, agar konflik ini tidak berkepanjangan karena dampaknya sangat besar. Nah ini kan ada konstelasi lain kalau kemudian itu dibiarkan, maka konflik itu bisa meluas ya apabila tidak terjadi gencatan senjata dan menyudahi peperangan ini. Dan Indonesia tentu dengan komitmennya mewujudkan two-state solution ini bisa lebih aktif ya di dunia internasional, melobi kepala-kepala negara untuk bisa duduk bersama menyelesaikan ya, persoalan di Palestina dan Israel, paling tidak sebagai mediator dengan negara-negara besar lainnya yang tidak berpihak. Peran Indonesia tentu ditunggu untuk menengahi konflik antara Israel dan Palestina. Gencatan senjata harus dilakukan. Selain karena alasan kemanusiaan yang jadi hal utama, pertimbangan ekonomi juga harus dikedepankan. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.